Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jianasna Akila dari kelas H, jurusan Teknik Bioproses, Fakultas Teknologi Pertanian dari Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan hasil analisa pandangan saya terhadap dua video ini. Maka dari itu, untuk lebih rinci dan jelasnya, akan saya jelaskan pada slide sini. Jadi langsung saja kita lanjut ke analisis video di mana terdapat dua sumber yang saya gunakan dari dua video ini, di mana video pertama mengenai MPR ngotot amandemen Undang-Undang Dasar 1945 buat apa dan siapa, dan juga sejarah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk siapa. Nah, pada video pertama yaitu dengan judul MPR ngotot amandemen Undang-Undang Dasar 1945 buat apa dan siapa, berdasarkan sumber narasi Newsroom, memiliki analisis yaitu pertama bahwa usulan amandemen itu terbatas sifatnya. Kenapa? Karena terdapat pada video di mana MPR itu mengajukan perubahan terbatas terhadap Undang-Undang Dasar, khususnya untuk menambah kewenangan MPR dalam menetapkan PPHN atau pokok-pokok haluan negara. Kedua yaitu tidak akan membuka kotak Pandora dalam amandemen. Nah, di sini perubahan diyakini hanya akan dilakukan terhadap pasal-pasal yang diusulkan saja, dan diklaim tidak akan membuka kotak Pandora untuk perubahan pasal-pasal lainnya secara berlebihan. Untuk yang ketiga, yaitu terdapat pihak pengusul, di mana kekuatan politik di MPR yang mengusulkan perubahan konstitusi ini adalah pihak yang juga merupakan pendukungnya, dan untuk pendukungnya dari pemerintahan yang berkuasa. Nah, yang keempat yaitu kekhawatiran akan kemunduran demokrasi. Di sini, wacana PPHN atau haluan negara dianggap akan berpotensi terhadap kemunduran demokrasi ini. Alasannya kenapa? Karena presiden dikhawatirkan tidak lagi terikat pada janji-janji kepada publik sebagai konstituen, melainkan hanya akan melaksanakan program yang sudah ditetapkan oleh MPR. Yang kelima yaitu kembali ke prinsip rakyat. Nah, di sini perubahan konstitusional sebagai dasar hukum tertinggi seharusnya menjadi kehendak dan prioritas rakyat, di mana yang didukung oleh aspirasi publik yang meluas. Nah, dalam video ini mempertanyakan, apakah publik benar-benar bisa memiliki aspirasi dan melakukan perubahan tersebut? Kita lanjut ke kontranya. Di sini saya bersifat kontra. Kenapa? Yang pertama dapat menjadi penyebab pembunuhan karakter sistem presidensial. Alasannya karena jika PPHN itu dihidupkan kembali dan presiden yang dipilih secara langsung oleh puluhan juta rakyat akan kembali menjadi mandataris MPR itu sendiri. Sehingga ini akan menjadi suatu kemunduran, dan kemungkinan lagi presiden tidak akan lagi terpikat janjinya kepada publik. Yang kedua yaitu menimbulkan risiko kontak Pandora atau politik atau urgensi palsu. Klaim kata terbatas ini sesungguhnya rapuh, karena begitu Undang-Undang Dasar 1945 dibuka, kekuatan politik yang mengusulkan adalah pihak yang mendukung pemerintahan itu sendiri. Jadi, risiko nyatanya bukan hanya PPN, tetapi perubahan pasal-pasal lain, seperti soal perpanjangan masa jabatan presiden, atau perubahan sistem pemilihannya. Yang ketiga, yaitu terdapat kekuatan hukum yang sudah ada, di mana pembangunan nasional ini saat ini memiliki rencana panjang melalui Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, padahal sebelumnya kita sudah memiliki RPJN atau Rencana Pembangunan Nasional ini secara mengikat dalam hukum. Jika ada ketidakkonsistenan, masalahnya ada pada tingkat implementasi dan kepatuhan hukumnya, bukan di tingkat konstitusinya lagi. Maka itu dapat disimpulkan juga bahwa wacana amandemen Undang-Undang Dasar ini didorong oleh elit publik yaitu MPR dengan memasukkan pokok-pokok haluan negara PPHN, di mana ditolak keras oleh kubu kontra karena dianggap dapat menjadi penyebab kemunduran demokrasi yang serius, serta juga PPHN akan mengembalikan presiden sebagai mandataris MPR, serta melepas saja tanggung jawabnya kepada rakyat sebagai pemilih. Serta juga dapat menimbulkan resiko itu membukanya kotak Pandora, di mana terjadinya perubahan juga terhadap pasal-pasal lain. Oleh karena itu, saya di sini bersifat kontra. Selanjutnya, terdapat pada video kedua yaitu dengan judul Sejarah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk siapa? Dari sumber Pinter Politik TV tahun 2019. Saya analisis di sini. Pertama yaitu terdapat pergeseran sistem fundamental. Di sini, Amandemen 4 tahap 9 tahun 1999 hingga 2002 menandai puncak tuntutan reformasi dengan mengubah sistem ketatanegaraan secara fundamental. Perubahan ini juga mengakhiri sistem supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dan kekuatan eksekutif yang tak terbatas, yaitu Orde Baru, menuju ke sistem yang lebih demokratis dengan prinsip checks dan balance yang diperkuat. Selanjutnya, adanya transformasi kedaulatan rakyat. Di sini, pergeseran sistem diwujudkan melalui perubahan yang cukup krusial, seperti pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, dan juga pembentukan lembaga-lembaga konstitusi baru seperti MK, dan penegasan pembatasan masa jabatan presiden.
Nah, yang ketiga yaitu adanya kritik atas oligarki pasca reformasi. Dalam analisis video ini disiratkan suatu kritik mendalam untuk siapa? Nah, di sini kritik ini mempertanyakan apakah perubahan tersebut benar-benar berhasil mewujudkan suatu kedaulatan rakyat sepenuhnya atau hanya saja berfungsi sebagai sarana untuk transformasi wajah oligarki di era Orde Baru ke era pasca reformasi. Untuk itu, dalam video ini saya bersifat pro karena kenapa? Yang pertama adalah terdapat kedaulatan rakyat yang mutlak. Di sini amandemen telah mengembalikan kedaulatan rakyat ke tempat yang seharusnya, yaitu pasal 1 ayat 2. Karena sebelumnya presiden dipilih oleh MPR dan juga pemilihan presiden secara langsung diakhiri sekarang dengan pengubahan amandemen itu. Untuk yang kedua yaitu amandemen dalam hal positif dapat sebagai penguat struktur ketatanegaraan. Amandemen menciptakan suatu struktur ketatanegaraan yang lebih modern dan sehat di amandemen ini, yaitu dengan melahirkan lembaga-lembaga negara baru seperti MK dan KY, Komisi Yudisial. Nah, dengan pembentukannya ini dipastikan tidak akan ada lagi lembaga negara yang kekuasaannya absolut, karena setiap produk undang-undang dapat diuji secara independen. Nah, ini akan menjadi suatu fondasi yang kuat untuk supremasi hukum yang adil. Yang ketiga yaitu menjadi pembatas kekuasaan yang tegas. Di sini amandemen secara tegas akan membatasi masa jabatan presiden, yaitu dengan maksimal 2 periode. Pembatasan ini akan menjadi suatu kartu pengaman di demokrasi kita. Ini juga dapat menjamin suatu jalannya kepemimpinan dan mencegah terjadinya suatu tirani mayoritas atau kekuasaan yang berujung pada kolusi ataupun nepotisme. Dari video ini disimpulkan bahwa terdapat 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada tahun 1999 hingga 2002 merupakan suatu penyampaian fundamental reformasi yang dapat mentransformasi ketatanegaraan Indonesia dari sistem yang otoriter dan berpusat ke MPR menjadi ke sistem demokrasi modern. Nah, perubahan kunci ini seperti pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, penegasan pembatasan masa jabatan, dan pembentukan lembaga pengawal konstitusi seperti MK dan KY. Nah, hal ini dapat menjadi tonggak sejarah untuk masa depan demokrasi yang lebih sehat dan sesuai keinginan rakyat. Baik, sekian hasil analisis saya dan juga pandangan saya terhadap video-video tersebut, baik itu pro maupun kontra. Itu merupakan hasil dari pendapat saya sendiri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.